أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah An-Nur. Setelah sebelum ini kita sampai ke akhir surah Al-Mu'minun. Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 urutannya di dalam Al-Quran dari 114 surah Al-Quran. Jumlah ayatnya adalah 64 ayat, yang mana surah An-Nur adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Maka disebut juga surah An-Nur Madaniyah. Ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Di antara ciri khas ayat yang diturunkan di kota Madinah adalah membangun sistem kehidupan, yaitu menegakkan peradaban. Bagaimana manusia menjadi manusia yang beradab, yang dengan peradaban itu manusia menjadi aman, manusia menjadi tenang, menjadi damai, menjadi maju, menjadi mulia, sehingga layak untuk dijadikan atau bagaimana tujuan dari penciptaannya, yaitu khalifah di permukaan bumi. Khalifah mana yang diberi amanah untuk menjalankan syariah Allah di muka bumi. Nah, surah An-Nur adalah surah yang isinya di dalam menerangkan tentang sistem. Memang tidak semua disebutkan, yaitu seperti yang berkaitan dengan sistem pergaulan antara manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat, sampai pergaulan bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam surah An-Nur diterangkan bahwasanya perhubungan antara laki-laki perempuan adalah mesti sesuai dengan syariat sistem yang Allah turunkan, yaitu barulah halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berhubungan apabila dengan akad nikah. Dengan akad nikah maka bolehlah mereka bergaul. Tetapi apabila tanpa akad nikah kemudian mereka melakukan perhubungan seperti layaknya perhubungan suami istri, maka itu disebut dengan zina. Zina adalah perbuatan yang buruk, tercela, keji, pelakunya bejat, karena merusak tatanan manusia sebagai makhluk yang mulia, yang mestinya keturunan itu mesti dijaga. Apabila perzinahan berlaku, maka akan rusaklah keturunan manusia. Dan syariat Islam diturunkan diantaranya adalah untuk menjaga keturunan. Maka di dalam surah An-Nur diterangkan tentang siapa yang tidak
menjaga pergaulan antara laki-laki perempuan sehingga berlaku zina, maka akan ditegakkan, akan diberlakukan hukuman ke atasnya, hukuman zina. Hukuman orang yang berzina, yang melakukan perbuatan zina, disebutkan di awal surah An-Nur yang akan kita pelajari insyaAllah, yaitu hukumannya bagi yang tidak berumah tangga, yang laki-lakinya bujang, yang perempuannya gadis merdeka, maka hukumannya adalah dicambuk atau didera 100 kali dera, dan tidak boleh ada belas kasihan, dan mesti disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman, sehingga menjadi pelajaran yang bisa menakutkan apabila ada yang berkeinginan untuk melakukan yang seperti itu. Kemudian juga diterangkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu di ayat yang ketiga, bahwasanya kehormatan itu mestilah dijaga. Dan apabila menikah itu adalah untuk menjaga kehormatan, maka lelaki yang menjaga kehormatan tidak akan menikahi perempuan yang suka berzina, dan perempuan yang menjaga kehormatan tidak akan mungkin mau dinikahi oleh lelaki penzina. Hukum yang biasa, yang normal di tengah masyarakat adalah lelaki yang baik akan menikah dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik akan mau dinikahi oleh laki-laki yang baik. Bahkan di ayat yang ketiga nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman hendaklah memilih pasangan hidupnya. Yang laki-laki beriman, pilihlah wanita yang beriman, yang taat, yang patuh, yang menjaga kehormatannya. Tidak sepatutnya menikahi perempuan penzina. Begitu juga sebaliknya. Karena apabila tujuan dari berumah tangga itu adalah untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan dzurriyyat, anak, dan anak itu adalah yang akan melanjutkan kehidupan kita, perjuangan kita, maka pastikan anak yang melanjutkan perjuangan itu adalah anak yang memiliki kehormatan, yang memiliki kemuliaan, ditumbuh di tempat yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petua kepada laki-laki yang ingin berumah tangga, ingin mencari pasangan, carilah perempuan sebagai kebun yang akan diletakkan benih yang baik, sehingga tumbuh nanti di atas tanah atau kebun yang baik itu, sehingga nanti anak cucu itu adalah anak cucu yang baik-baik, yang saleh dan salehah, sehingga generasi yang akan datang menjadi generasi yang baik. Dan hukuman yang ditetapkan ke atas orang yang berzina yaitu cukup keras, yaitu hukum dera atau cambuk, 100 kali cambuk, dan bisa mungkin juga membuat orang yang dicambuk itu mungkin meninggal dunia, karena tidak boleh dengan cambukan yang lembut, tapi dengan cambukan yang keras yang tidak mematahkan tulangnya, yang tidak merobek dagingnya, tetapi bisa membuat kesan pada kulitnya dan sangat memedihkan, dan lebih pedih lagi kalau disaksikan oleh manusia. Hukuman yang seperti itu tujuannya bukan untuk menakut-nakutkan, tidak, tetapi tujuan itu sebenarnya adalah supaya jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran berupa perzinahan itu. Karena hukuman itu ditetapkan sebenarnya bukan untuk menyiksa. Hukuman itu ditetapkan adalah supaya tidak melakukan pelanggaran. Sama seperti kita, kalau diberi hukuman yang rendah, umpamanya parkir sembarangan
kemudian hukumannya rendah saja, hanya beberapa saja bayarannya, maka orang berleluasa untuk melanggar karena hukuman dendanya sangat sedikit, mudah untuk dibayar. Tapi kalau dendanya itu berat, mungkin jumlah denda itu sampai 3-4 kali gajinya sebulan, maka dia akan berfikir untuk memarkirkan kendaraannya sembarangan. Nah, begitu juga lah di dalam Islam, hukuman cambuk atau hukuman dera ke atas orang yang berzina supaya jangan berlaku perzinahan. Jadi disebutkan hukuman itu di dalam Al-Quran sebagai bentuk penegasan sehingga masyarakat terhindar dari perbuatan yang buruk yang bisa meruntuhkan kehormatan seseorang dan juga bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Karena apabila suami sudah berzina, istri pasti tidak akan merasa nyaman lagi sebagai seorang istri. Begitu juga sebaliknya. Nah, begitu juga jangankan sebelum berzina, hanya mungkinlah sebab-sebab untuk berzina saja. Berdua-duaan, umpamanya bepergian. Kalau pada hari ini chattingan di WA, umpamanya teleponan, berkomunikasi, itu saja sudah membuat rumah tangga itu goncang dan sudah tidak ada lagi ketenangan, kepercayaan kepada pasangan. Apalagi perbuatan yang terkutuk itu berlaku. Maka 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang tingginya syariat Islam dalam membangun masyarakat, dalam membangun kehidupan manusia, sehingga Allah tidak membiarkan manusia menetapkannya sendiri, tetapi Allah menurunkan syariat dari sisinya yang maha tinggi, yang maha mulia, dan tidak ada pilihan untuk manusia untuk menolaknya. Artinya apabila manusia memang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan hukuman ke atas orang yang berzina yang disebut sebagai hukuman hudud. Hudud maknanya batasan Allah. Itulah dia batasan Allah, yang Allah tetapkan batasannya itu untuk tidak boleh dilanggar. Jangan sekali-kali melampaui atau melanggar batasan yang telah Allah tetapkan, karena Allah maha tahu bagaimana mengatur makhluknya. Inilah sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Barulah selepas itu kita akan membahaskannya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratun, surah, satu surat yang dimasukkan adalah surat An-Nur ini. Maka ada juga dalam menerjemahkannya, surat An-Nur ini anzalnaha, kami telah menurunkannya, wa faradnaha, dan kami telah mewajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, wa anzalna fiha, dan telah kami turunkan di dalam surah An-Nur ini ayat-ayat bayyinat yang jelas, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tadzakkarun, mengingati, ingat aturan hukum yang ada dalamnya, kemudian menjalankannya.
Ini satu surat, yaitu surah An-Nur. Kami telah menurunkannya dan kami telah mewajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada dalamnya, dan kami telah menurunkan di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas. Mudah-mudahan kamu ingat. Ayat berikutnya, Az-zaniyatu, orang yang berzina perempuan atau penzina perempuan, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuklah, kulla, tiap-tiap, wahidin, seorang, minhuma, dari mereka berdua, mi'ata, 100 jaldah, cambuk. Wala ta'khudhukum, dan jangan membuat kamu atau kamu mengasihani, bihima, mereka berdua, mengasihani mereka berdua, ra'fah, satu rasa belas kasihan, fi dinillah, dari menjalankan agama Allah. Jadi jangan sampai belas kasihan menghalangmu untuk tidak menjalankan hukuman yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, jika kamu, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan, azabahuma, hukuman mereka berdua itu. Mereka berdua yang dimaksudkan siapa? Ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ta'ifatun, satu kumpulan, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari setiap mereka berdua itu 100 kali cambuk, dan jangan belas kasihan menghalangimu untuk tidak menjalankan hukum di dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah satu kumpulan dari orang-orang beriman menyaksikan hukuman ke atas mereka berdua itu. Ayat berikutnya, Az-zani, lelaki yang berzina, la yankihu, tidaklah menikahi, illa, kecuali, zaniyah, perempuan yang berzina. Jadi pasangan si penzina adalah si penzina. Au musyrikah, atau perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha, tidaklah yang menikahinya, illa, kecuali, zanin, lelaki yang berzina, au musyrik, atau lelaki musyrik. Wa hurrima, dan diharamkan, dzalika, yang sedemikian itu, maksudnya adalah menikahi itu, menikahi, diharamkan yang sedemikian itu, yaitu menikahi pasangan, alal mu'minin, pasangan yang berzina itu ke atas orang-orang beriman. Jadi orang beriman diharamkan untuk menikahi orang-orang yang berzina. Nanti kita akan bahas dalam tafsir, insyaallah. Laki-laki yang berzina tidaklah menikahi kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidaklah yang menikahinya kecuali lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan diharamkan yang sedemikian itu ke atas orang-orang beriman. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kandungan surah An-Nur yang mulia, yaitu surah yang isi di dalamnya ada hukum-hukum, ada syariat yang mesti dijalankan. Di antaranya adalah syariat yang berkaitan dengan hukuman zina. Dan nanti masih ada lagi hukum-hukum yang lain yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, tentang hukum-hukum yang kesemuanya itu adalah untuk menegakkan kehidupan di tengah masyarakat, supaya tegaknya kehidupan di masyarakat itu tegak dengan syariat. Syariat yang turun dari sisi Allah, sehingga terjamin kebaikan, kemaslahatan bagi manusia, sehingga manusia mendapatkan keamanan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di tengah masyarakat.
Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari insya-Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat sehingga bisa kita jadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup. Di awal surah An-Nur, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukuman ke atas orang yang berzina, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedudukan surah An-Nur, yaitu sebagai satu surah yang Allah turunkan dari sisinya. Sebenarnya semua surah diturunkan dari sisi Allah. Tapi mengapa di sini Allah menyebut surah An-Nur adalah surah yang kami turunkan untuk menegaskan tingginya kedudukan surah An-Nur ini, karena isi dalamnya ada hukum-hukum yang mesti kita ketahui. Maka di antara surah yang mesti dipelajari karena dalamnya ada hukum adalah surah An-Nur. Bahkan khalifah seperti Umar bin Al-Khattab itu mengirim ke gubernur-gubernurnya pada masa ia berkuasa sebagai khalifah untuk memastikan kaum muslimin itu mempelajari surah An-Nur, khususnya lagi adalah dari kalangan perempuan. Jadi kalangan perempuan semestinya mempelajari surah An-Nur ini. Kalau kalangan laki-laki ya mempelajarinya juga, karena tak mungkin bisa lepas dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan. Tak bisa dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi surah An-Nur lebih diarahkan untuk diajarkan kepada perempuan, karena nanti berkaitan dengan menjaga pandangan, kemudian menutup aurat, kemudian juga kaitan dengan izin memasuki rumah, kemudian pergaulan di dalam keluarga, kemudian dengan yang bukan mahram dan lain sebagainya. Yang laki-laki pula diarahkan untuk mempelajari surah Al-Maidah, karena dalam surah Al-Maidah itu ada kepemimpinan. Kemudian juga surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa itu ada tanggung jawab moral, yaitu tentang keluarga dan masyarakat. Suratun, apabila kita lihat perkataan suratun tidak menggunakan alif lam, ini kalau yang belajar bahasa Arab, nakirah. Nakirah tidak menggunakan alif lam, tujuannya adalah untuk litafkhim, untuk menerangkan kehebatan, kebesaran, keagungan, ketinggian, kemuliaan surah An-Nur ini. Dan apabila kita perhatikan, bukan hanya berkaitan dengan hukum di surah An-Nur. Nanti di ayat yang ke-35 Allah menerangkan tentang dirinya di surah An-Nur ini, yaitu Allah menerangkan tentang dirinya sebagai nur, sebagai cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian cahaya Allah itu cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Kemudian cahaya yang ada itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik cahaya fisik yang kita lihat ini cahaya matahari, cahaya lampu yang sekarang ini dicipta oleh manusia. Ini adalah Allah yang menciptakannya. Ada lagi cahaya yang kaitannya dengan nilai, kaitannya dengan sistem, aturan. Itu adalah juga cahaya, karena menampakkan yang tersembunyi, sehingga yang benar nampak benar, yang hak nampak hak, yang menguntungkan nampak menguntungkan. Yang menampakkan itu adalah cahaya. Seperti ini cahaya sekarang ini menampakkan benda-benda yang bisa kita lihat ini adalah cahaya. Apabila cahaya tidak ada, maka benda yang ada di sekitar kita ini tak akan nampak, tersembunyi dalam kegelapan. Maka surah ini surah yang agung. Allah menerangkan keagungan surah ini dalam penyampaiannya, yaitu dengan menyebut surah tidak menggunakan alif lam, bermakna kita mesti memperhatikan kandungan surah ini dengan sebaik-baiknya. Surah ini, yaitu ini surah An-Nur ini, kami telah menurunkannya. Kami telah menurunkan. Kalau disebut kata menurunkan, dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, naik.
Nah, ketika disebut menurunkan, bermakna dari sisi Allah ke kita di bumi ini untuk dijalankan. Bermakna kalau ayat ini turunkan dari sisi Allah, bermakna ayat ini adalah ayat yang agung. Karena apabila dari atas ke bawah itu menerangkan tentang keagungan, kemuliaan. Surah ini adalah surah yang kami telah turunkan, wa faradnaha, dan kami telah wajibkan. Wa faradnaha aujabnaha au qaddarnaha, dalam tafsir disebutkan ada yang Allah telah tentukan, yaitu hukum-hukum yang ada di dalamnya untuk dijalankan. Maka di dalam surah An-Nur ini ada perintah-perintah Allah yang mesti dilaksanakan, dan ada larangan-larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Di antara yang diperintahkan adalah kalau ada yang berzina, cambuk. Jangan sampai hukuman cambuk itu ditinggalkan. Ketika hukuman cambuk itu ditinggalkan, tidak dijalankan, maka berleluasalah perzinahan. Jadi di antara sebab berleluasanya perzinahan adalah karena tidak dijalankannya hukuman cambuk itu, sehingga orang tidak merasa takut untuk melakukan perzinahan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami telah menurunkan di dalam surah An-Nur itu ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas mana ayat-ayat yang tak perlu lagi ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang lain, karena ayatnya mudah untuk difahami. Cambuklah dengan 100 kali cambuk. Perlu lagi kita minta penjelasan seperti mana mencambuknya? Tak perlu. Di mana dicambuk? Tidak, semua sudah dimaklumi, sudah jelas. Yaitu 100 kali, bukan 80, bukan 200, tidak 100. Kan jelas, ada angka disebut di situ, jumlahnya sudah ditentukan. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu ingat, ini sebagai hukum yang mesti dijalankan untuk kemaslahatan. Maka Syekh Sya'rawi dalam tafsir beliau menerangkan, apabila ada satu saja syariat Allah yang ditinggalkan, maka lihatlah, pasti ada kerusakan. Atau dengan bahasa lain, lihat saja kerusakan di tengah masyarakat. Kalau menjumpai ada kerusakan di tengah masyarakat, maka pastikanlah, pasti ada aturan Allah yang tidak dijalankan. Jadi mudah sekali untuk memahami itu. Kalau ada banyak kerusakan, cari, pasti ada aturan Allah yang tidak dijalankan. Karena aturan Allah itu sudah lengkap. Kalau aturan Allah yang lengkap itu dilaksanakan dengan sepenuhnya, semuanya tanpa terkecuali, maka tidak ada lagi kerusakan di muka bumi ini. Jadi berlakunya kerusakan dalam keluarga, di tengah masyarakat, dalam politik, dalam ekonomi, dalam sisi-sisi kehidupan, disebabkan adalah karena aturan yang tidak dijalankan. Allah menurunkan aturannya sudah sempurna, yaitu di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, yang kesemuanya itu apabila dijalankan maka akan membawa kepada kemaslahatan. Dapat maslahat, manfaat, maka akan terhindarlah dari mudarat dan kerugian. La'allakum tadhakkarun, ingatlah ini, ingat, jangan sampai tak ingat. Maka siapa yang diberi wewenang untuk membuat aturan, membuat hukum, undang-undang, maka pastikan lihat Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu sebagai tanda kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyombongkan diri, yaitu dengan membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, bahkan menyimpang dari aturan yang telah Allah turunkan. Ayat yang kedua, langsung ayat ini menerangkan tentang aturan yang dimaksudkan di ayat yang pertama. Ayat pertama itu secara umum menerangkan tentang di dalam surah An-Nur ada aturan, ada hukum. Maka disebutkanlah salah satu aturan, yaitu berkaitan dengan pelanggaran. Telah diatur sedemikian rupa. Siapa yang melanggar, pelanggaran yang dimaksudkan adalah perzinahan. Mengapa tiba-tiba saja langsung ini kaitan dengan perzinahan? Ya, ada kesesuaian dengan surah sebelum ini. Surah sebelum ini adalah surah Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun, di awal surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian apa lagi sambungannya?
alladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga farajnya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Siapa orang-orang beriman yang beruntung yang akan mewarisi surga Firdaus? Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Karena di sana diterangkan tentang orang yang menjaga kehormatan, maka siapa yang tidak menjaga kehormatan, maka akan mendapat siksaan. Yang menjaga kehormatan dapat balasan kebaikan, surga, dan di dunia mendapatkan kebahagiaan, selamat. Tetapi yang tidak menjaga kehormatan, yaitu berzina, tidak menjaga kehormatan, maka untuknya di dunia ini siksaan, dan kalau dia tidak bertaubat, maka nanti di akhirat pun juga akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Karena syariat Allah itu bukan hanya untuk kemaslahatan di akhirat, tetapi juga untuk kemaslahatan di dunia ini. Maka ada kesesuaian antara pangkal surah Al-Mu'minun yang sebelum ini dengan permulaan surah An-Nur yang kita pelajari sekarang ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Karena perzinahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau disebut perzinahan, maka yang difahami adalah perhubungan seperti perhubungan suami istri. Minta maaf kita sampaikan supaya lebih terang, yaitu masuknya kemaluan laki-laki itu ke dalam kemaluan perempuan. Nah, itu disebut perzinahan. Yang laki-laki memasukkan dengan sengaja tanpa paksaan, yang perempuan pula dengan sukarela membiarkan laki-laki itu untuk memasukkan kemaluannya itu ke dalam kemaluannya. Apabila itu berlaku, itu adalah perzinahan. Nah, perzinahan laki-laki yang melakukannya atau perempuan yang melakukannya merdeka, tidak dipaksa, bukan orang yang gila. Maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, maka cambuklah masing-masing mereka. Yang perempuannya dicambuk, yang laki-lakinya juga dicambuk. Berapa kali cambuk? 100 kali cambuk. 100 kali cambuk. Cambuk di dalam ayat ini fajlidu dari kata jildun. Jildun itu adalah kulit. Fajlidu makna cambuk itu adalah pukulan itu sampai ke kulit. Biasanya kita sebut cambuk itu adalah yang cemeti, yang panjang itu, dicambukkan, dipukulkan ke badan, ke punggung biasanya. Bagi yang laki-laki itu mesti sampai ke kulitnya itu betul, berarti dibuka pakaiannya, bajunya. Dan yang perempuan tidak, tetap yang berpakaian. 100 kali cambuk. Kita perhatikan dalam urutan, perempuan yang berzina disebut terlebih dahulu, baru laki-laki yang berzina. Kalau berkaitan dengan pencurian di ayat yang lain, Allah sebut as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Ini kan kedua-duanya kan kaitannya dengan hukuman, tapi yang satu hukuman ke atas perzinahan, kaitannya dengan perzinahan, dan satu lagi hukuman kaitannya dengan harta benda, yaitu mengambil hak orang lain, harta. Mengapa yang berkaitan dengan perzinahan ini yang perempuan disebut dahulu? Ulama tafsir menjelaskan karena yang menjadi sebab utama dan penentu berlakunya perzinahan itu adalah perempuan. Andaikan perempuan tidak mau, maka tidak akan mungkin berlaku perzinahan. Dan perempuan itu adalah yang biasanya di rumah dan menjaga diri. Ini kalau bila kaitan dengan perzinahan, apabila berlaku perzinahan berarti perempuan itu sudah tidak lagi menjaga dirinya, yang ia memang sebagai makhluk yang Allah perintahkan untuk menjaga diri. Satu lagi adalah untuk menerangkan buruknya atau beratnya akibat yang akan ditanggung oleh perempuan yang berzina itu berbanding laki-laki.
Kalau berlaku perzinahan, yang akan menanggung akibat yang paling berat adalah perempuan. Laki-laki mungkin dia tidak akan menanggung akibat yang sebesar perempuan. Perempuan nanti akan mengandung umpamanya, kemudian akan melahirkan anak. Laki-laki bisa pergi dan bisa melepaskan diri. Tapi kalau perempuan, dia tidak bisa lagi menghindarkan dirinya dari pandangan masyarakat. Maka yang akan menanggung akibatnya yang lebih berat adalah perempuan. Maka disebut perempuan terlebih dahulu dalam hukuman ke atas orang yang berzina ini, supaya lebih mendatangkan rasa takut kepada mereka. Jangan sampai perempuan itu pula yang menjadi penyebab sehingga laki-laki berzina. Kalau dahulu pada masa Nabi Yusuf itu, siapa yang meminta untuk melakukan perbuatan zina itu? Nah, perempuan itu. Nah, maka dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya yang berkaitan dengan perzinahan ini, perempuan mesti berhati-hati, mesti berwaspada, jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela itu. Kalau di harta benda, yang berkaitan dengan mencuri harta benda, hukuman ke atas orang yang mencuri. Mengapa yang laki-laki dahulu? Karena kebiasaannya adalah yang mencari nafkah, mencari harta itu adalah laki-laki. Yang banyak terlibat dalam mencari harta benda itu adalah laki-laki. Maka peluang besar dalam mencuri itu adalah laki-laki. Karena laki-laki yang sepanjang hari berusaha mencari harta, maka makin besar pula peluang untuk mencuri. Maka ketika disebut laki-laki yang mencuri, itu untuk mendatangkan rasa takut kepada laki-laki itu terlebih dahulu, karena ia yang paling banyak berpeluang untuk melakukan perbuatan yang tercela, mencuri. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap masing-masing mereka yang berzina, laki-laki dan perempuan itu 100 kali cambuk. Diterangkan juga dalam tafsir, yaitu cambuk yang tidak mencederakan. Jadi tidak ada tulang yang dipatahkan, kemudian tidak ada daging yang koyak, tetapi kulit yang terkena cambuk mungkin akan luka umpamanya. Kulit yang kena cambuk itu mungkin akan biru umpamanya. Nah, dan tidak boleh diringankan, umpamanya mencambuknya dengan perlahan sehingga tidak merasakan kesakitan apa-apa. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah, dan jangan menghalangimu, yaitu kasih sayang yang ada padamu, kasihanmu, belas kasihanmu, sehingga menghalangsmu untuk tidak menjalankan hukuman. Yang hukuman dalam ayat ini disebutkan hukuman yang ada dalam agama Allah. Berarti yang tidak menjalankan hukuman ke atas penzina itu sama dengan mentelantarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya sangat berguna, mesti difikirkan bagaimana supaya agama Allah itu ditegakkan. Kalau tidak, berlakulah kemudaratan. Di antaranya adalah sekarang ini berleluasanya perzinahan, akhirnya berleluasa pula kehancuran rumah tangga pada hari ini. Dan bukan hanya itu, berleluasa pula penyakit disebabkan karena perzinahan. Yang penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Apa penyakitnya namanya? Ya, macam-macam bentuk penyakitnya itu. HIV, ya, AIDS. Dan itu menular. Dan mengenai siapa? Mengenai orang yang melakukan perzinahan itu, atau juga mengenai orang yang tidak melakukannya, yaitu yang menjadi korbannya anak yang dilahirkan umpamanya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka jangan ada belas kasihan kalau memang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan karena belas kasihan kemudian tidak menegakkan hukuman ke atas orang yang berzina.
dan supaya mendatangkan rasa takut, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah disaksikan hukuman ke atas orang yang berzina itu, laki-laki dan perempuan itu, sebahagian dari kalangan orang beriman. Sebahagian itu berapa jumlahnya? Nah, maka ada yang mengatakan satu orang itu sudah masuk sebahagian. Nah, tapi ada lagi yang mengatakan 2 orang sebahagian, karena satu itu masih belum disebut jamak. Kalau ta'ifah itu kan jamak, banyak. Banyak itu mulainya dari 2. Ada juga yang berpendapat tidak 2, 3, karena 3 itu banyak. Tapi ada lagi yang mengatakan 4 paling kurang. Apa sebab? Sebab untuk memastikan telah melakukan perbuatan zina, orang yang berzina itu mesti menghadirkan berapa saksi? 4 orang saksi. Maka paling tidak 4 orang yang menyaksikan hukuman itu dijalankan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Berarti paling tidak saksi-saksinya. Tapi ada juga yang mengatakan sebanyak mungkin lebih bagus, 5, 6, semakin ramai makin bagus. Maka ada di antara negara-negara Islam itu yang menjalankan hukuman itu pada hari libur, yaitu hari Jumat, setelah sholat Jumat, supaya yang menyaksikannya ramai dan menjadi pelajaran bagi orang banyak. Pernahkah hukuman cambuk kepada orang yang berzina itu dijalankan pada masa Rasulullah SAW? Ya, pernah. Yaitu ada kejadian peristiwa ini disebutkan di dalam kitab-kitab hadis juga, dalam buku tafsir juga disebutkan, yaitu tentang 2 orang yang berzina. Yaitu ada 2 orang datang menjumpai Rasulullah. Yang satu yang berzina adalah anaknya, dan yang satu lagi yang berzina adalah istrinya. Nah, maka kedua orang ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku telah berzina dengan istri sahabatku ini, karena anakku ini bekerja dengan sahabatku ini, jadi pegawai. Kemudian dia berzina dengan kalau istri sahabat yang mempekerjakan itu berarti istri majikan berarti ya. Nah, telah berzina. Dan aku telah membayarkan kepadanya 100 ekor kambing sebagai menebusnya. Bagaimana ya Rasul? Turunlah ayat ini menjelaskan hukumnya, yaitu kambing itu dikembalikan, karena bukan itu hukumannya. Hukumannya adalah anakmu itu mesti dicambuk 100 kali cambuk, karena anak itu masih bujang. Sementara istri dari laki-laki yang istrinya itu karena telah berumah tangga, maka diminta apakah memang betul telah melakukan perzinahan, dan dia mengakui, maka si perempuan itu, yang perempuan yang berzina sebagai istri itu dirajam sampai mati, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Karena hukuman berbeda. Bagi yang bujang atau gadis itu 100 kali cambuk. Adapun yang kalau sudah berumah tangga masih juga berzina, maka hukumannya adalah dilempar dengan batu sampai mati. Ya, digalikan lubang sampai dia dalam lubang itu berdiri sampai setinggi bahunya, kemudian dilempar sampai mati. Kalau sampai mati berapa kali lemparan itu? Banyak, sampai mati. Nah, kalau 2-3 hari tak mati-mati, lempar terus sampai mati. Menakutkan. Ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang tercela itu. Bahkan kita jumpai ya, ada kalanya sebab perzinahan tapi bisa membawa kepada pembunuhan. Pada hari ini, karena tidak ditegakkan hukuman ke atas orang yang berzina, akhirnya kamu selingkuh dengan istri saya, dor, ditembaknya mati. Kadang-kadang berlaku lagi tidak selesai di situ, maka berlaku pembunuhan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang suasana hati dan jiwa manusia, maka penyelesaiannya bukan dikembalikan kepada manusia, enggak. Allah langsung menurunkan syariatnya, yaitu hukumannya dari sisi Allah langsung, yaitu kalau belum berumah tangga dicambuk 100 kali cambuk. Kalau sudah berumah tangga maka direjam sampai mati. Ayat berikutnya, Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Lelaki yang berzina tidaklah menikahi kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ayat ini bukanlah bermakna ini adalah hukum yang difahami, umpamanya lelaki yang berzina itu hanya boleh menikahi yang berzina pula. Nah, umpamanya lelaki yang berzina tak boleh menikahi yang menjaga kehormatan, bukan begitu. Ayat ini menerangkan tentang hukum secara umum, hukum normal, hukum adat atau kebiasaan. Bahwasanya kebiasaannya yang berzina itu pasangannya adalah yang berzina. Kebiasaannya laki-laki yang penzina memang sukanya kepada perempuan yang penzina juga. Hukumannya begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Perempuan yang berzina biasanya yang disukai adalah laki-laki yang suka berzina pula. Jadi ayat ini menerangkan tentang kebiasaan atau yang umum sifatnya. Karena tidak akan mungkin laki-laki yang baik akan menikahi perempuan yang suka berzina, tak akan mungkin. Atau sebaliknya, perempuan yang baik tidak akan mungkin mau dinikahi oleh laki-laki yang penzina, kecuali kalau tak tahu. Nah, kalau tak tahu itu lain hal lah. Nah, tapi kalau mengetahuinya, enggak, dia ini kaki perempuan ini. Kaki perempuan itu apa maksudnya itu? Nah, suka kepada perempuan, tak mau. Nah, jadi memang yang normal di tengah masyarakat adalah yang baik itu berpasangan dengan yang baik. Dan orang-orang beriman yang menjaga kehormatan jangan sampai mencari pasangan dengan yang tidak baik. Karena menjaga kehormatan, menjaga keturunan itu adalah penting dan diutamakan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Laki-laki yang penzina, yang berzina tidaklah menikahi kecuali perempuan yang berzina. Begitulah kebiasaannya di tengah masyarakat. Atau lebih buruk lagi, lelaki yang berzina itu malah, karena seorang yang berzina pasti tidak akan beriman kepada Allah. Karena bukti orang yang beriman itu tidak akan berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina ketika berzina itu tidak mungkin dia ketika berzina itu dalam keadaan beriman. Karena iman seseorang akan menghalang seseorang untuk berzina. Jadi kalau ada orang yang suka berzina, itu pertanda bahwasanya dia tidak beriman kepada Allah. Maka orang yang tidak beriman itu malah bukan hanya menikahi perempuan yang berzina, malah dia mau menikahi perempuan musyrik sekalipun, au musyrikah. Jadi kata musyrikah di sini ini bahkan orang yang tidak ada iman itu bukan hanya menikahi perempuan yang berzina, tapi malah menikahi perempuan yang musyrik malahan. Maka ayat ini menerangkan bahwa jangan sampai orang beriman seperti itu. Maka ujung ayat, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan menikahi lawan jenis yang atau menikah dengan pasangan yang berzina itu bagi orang-orang beriman. La yankihuha wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ini diulang saya lagi, tetapi penyampaiannya itu di satu pihak lagi. Kalau tadi laki-laki yang berzina tidak menikahi karena memang lelaki itu dia menikah tanpa wali.
Tetapi kalau perempuan itu dinikahi mesti dengan persetujuan walinya. Maka wazaniyatu, dan perempuan yang berzina itu la yankihuha, tidaklah yang menikahinya. Maka tetap juga disampaikan dengan bahasa yang tidak ada samarnya, tidak ada kaburnya, bahwasanya yang menikahi itu adalah laki-laki, perempuan itu adalah yang dinikahi. Jangan dibalik ya. Perempuan itu menikahi laki-laki, bukan. Laki-laki itu menikahi perempuan, perempuan itu yang dinikahi oleh laki-laki. Sama juga. Yang mencerai itu siapa? Yang mencerai itu laki-laki. Suami mencerai istri. Istri itu mencerai suaminya? Tidak. Istri itu dicerai oleh suaminya. Istri yang dicerai oleh suaminya. Kalau istri minta cerai, tapi bukan menceraikan. Kalau ada yang berbahasa, menyampaikan bahasa, istri itu telah menceraikan suaminya, itu dari mana datangnya? Itu tidak sesuai dengan bahasa syariat. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan perbuatan itu ke atas orang-orang beriman. Kata diharamkan di sini, ulama tafsir menyebutkan bahwasanya bukanlah haram hukumnya kalau berlaku. Kalau berlaku ada lelaki yang baik, kemudian ada perempuan yang berzina, tapi perempuan yang berzina itu sudah bertobat umpamanya. Dia sebelum ini memang suka berzina, bahkan menjadi mata pencahariannya berzina. Tetapi dia bertobat, maka bolehkah dinikahi oleh orang beriman, orang yang baik? Ya boleh. Batalkah pernikahannya? Tidak. Sah pernikahannya. Hanya saja ayat ini bukan menerangkan tentang sah tidaknya perkawinan. Ayat ini menerangkan tentang semestinya orang beriman yang baik itu mencari pasangan yang baik pula. Apa cuma perempuan itu saja? Tak ada lagi perempuan yang lain yang baik-baik, sehingga ke situ saja mata itu menatapnya, ke situ pula hati itu condongnya, jatuhnya. Banyak lagi perempuan yang baik. Mengapa ke situ juga pandangan? Ini biasanya lah. Kalau berlaku juga ada laki-laki yang baik menikahi perempuan yang berzina, umpamanya perempuan berzina itu sudah dicambuk 100 kali cambuk, rupanya masih hidup lah dia kan. Tapi kita tak tahu kan hati dalamnya seperti apa. Maka bolehkah dinikahi oleh laki-laki yang baik? Sahkah pernikahan? Sah. Tetapi sepatutnya lelaki yang baik itu mencari pasangan yang baik. Ini namanya kufu'. Kufu' itu maknanya setara, yaitu yang baik dipasangkan dengan yang baik, dan yang buruk pasangannya adalah dengan yang buruk pula. Jadi ayat yang ketiga ini menerangkan tentang hukum yang normal, yang biasa di tengah masyarakat. Maka nampak sekali bahwasanya di sana ada yang tidak baik dan ada yang baik. Ada yang tidak baik, yaitu yang melanggar syariat, mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian ada yang baik. Nah, yang baik ini yang disebut dalam surah Al-Mu'minun, yaitu yang menjaga kehormatannya. Mereka beruntung dan mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.